Mendidik anak itu bukan menuntut. Ya, menuntut mereka untuk A, B, C, D. Watan sauna anfusakum. Kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Afala ta'qilun, afala tatlunal kitab. Kamu gak punya akal. Gak baca Quran apa? Satu kejadian nyata di Jakarta. Ini kisah nyata. Ayahnya wafat. Adik-adik yang kecil-kecil dididik oleh sang kakak. Sang kakak, mohon maaf, ngerokok. Di rumah ngerokok, ini ngerokok. Apa yang terjadi? Adiknya ngerokok. Yang kecil-kecil itu. Marah sang kakak ngelihat adiknya ngerokok. Ditegur, dimarahin, begini. Gak pernah dijawab sama anak adiknya. Direspon enggak? Dicuekin sama adiknya. Hingga suatu hari, sore hari, duduk santai depan rumahnya. Kakaknya negor lagi sama adiknya. Dengan marah-marah, awas kamu ngerokok. Dia ini ngerokok, di kantongnya ada rokok. Hari itu, sore itu adiknya jawab. Dia bilang, Kak, kalau kakak berhenti dari ngerokok, aku berhenti ngerokok. Itu muka saya ditempeleng Ustadz rasanya Ustadz. Hari itu rokok yang di kantong anak ambil, anak kremes, anak buang ke sampah. Adiknya sontak bilang, saya juga berhenti ngerokok kalau gitu Kak. Nih, tak buang Kak. Atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Afala ta'qilun, afala tatlunal kitab. Nyuruh orang berbuat baik, kamu sendiri tidak melakukan. Saya ingat dulu sekolah waktu SMP di Madrasah Sanawiyah. Masuk siang saya. Saya teringat yang di benak saya sosok satu guru saja. Jazahullahu khair. Semoga jadi amal. Kalau sudah mau sholat asar, beliau ini yang keliling dari satu kelas ke kelas yang lain. Keliling semua sampai kantin-kantin dimasukin sambil bawa tongkat. Tongkatnya nggak pernah dipakai untuk mukul. Ngapain? Bahasanya diudak-udak. Dipaksa, ayo sholat dipanggil dulu. Sholat. Semua dari ujung-ujung sampai parkiran sepeda disamperin. Kita dulu ngumpet-ngumpet di parkiran sepeda gitu kan ya. Sholat, kamu sholat. Perempuan, ayo sholat. Pak nggak sholat Pak, awas bohong tak pentung kamu. Katanya bercanda dia. Padahal nggak pernah dipukul. Satu-satu. Ngumpul lah kita di masjid, rame semua anak Sanawiyah itu. Ayo wudhunya ditongkrongin. Sholat semua. Yang rapi softnya, soft 1, soft 2, soft 3, sampai belakang. Lama sholatnya. Selesai rapi. Softnya satu-satu sambil bawa kayunya itu. Kaki kita miring, dipentung kaki kita. Tok, miring kakimu. Ayo. No, kakimu miring. Gituin. Sampai soft terakhir. Baru balik ke imam sholat dia. 3 tahun kita digituin sama beliau. Lulus Sanawiyah, masuk Aliyah Negeri, ketemu beliau. Ada cium tangannya, Nizar. Ya Pak, masih ingat saya Pak. Pak, terima kasih banyak Bapak ngajarin saya sholat Pak. Ini yang kita ingat sama. Jadi pendidikan itu jangan neko-neko, jangan aneh-aneh. Pendidikan itu prinsip dasarnya bukan menuntut, tapi melihat dan mendengar dan melihat. Siapa yang didengar, yang dilihat? Sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada generasi tabi'in, mereka generasi kedua itu akan berada dalam kebaikan, kemuliaan selama di tengah-tengah mereka ada sahabat. Bayangin, selama di tengah-tengah mereka ada sahabat, mereka mulia. Kenapa? Karena mereka mendengar dan melihat siapa? Sahabat. Begitu seterusnya. Nah, begitulah jamaah intinya. Ini satu prinsip, sudah.
Jadi implikasinya apa? Kalau kita orang tua ngomong, suka ngomong kasar di rumah, seperti yang saya bilang tadi, di luar kita sok halus, tapi ketika di rumah, ya kan? Itu terekam di memori mereka. Nanti ada suatu hari ketika kondisi serupa ada, dia akan muncul kata-kata. Wah, kata Jawa. Orang Jawa bilang guru itu digugu dan ditiru. Sama orang tua itu begitu, Jawa. Ya, digugu dan ditiru. Jadi jangan anggap Anda ngomong kemudian gak ada nilainya. Oh, direkam sama si kecil-kecil itu, direkam sama dia. Bayi ngerekam, jamaah. Dia ngelihat apa yang Anda berbuat. Contoh kasus. Ini dari bayi sampai dia mulai gede, sampai dia mulai TK, SMA, dia ngelihat selalu mamanya kalau keluar rumah pakai baju berbeda dengan baju ketika dia di dalam. Oke? Nih, coba Anda cek, tes aja. Anda kasih dia baju rumah. Ya, Yukengsian atau apa. Anda kasih baju itu, nih baju. Saya pakai, iya kamu pakai. Mana? Mau keluar. Apa respon dia? Kalau dia melihat mamanya mau keluar pakai jilbab syar'i, dia akan mengatakan, gak mau ah. Kenapa? Malu. Siapa yang ngajarin? Anda gak pernah ngajarin. Tapi Anda memberikan pembelajaran yang besar. Karena pembelajaran bukan mulut, tapi apa yang dia lihat. Malu, katanya dia. Karena yang dilihat bukan itu. Sahabat Abdurrahman bin Abu Bakrah. Sahabatnya Abu Bakrah. Anaknya namanya Abdurrahman. Abdurrahman bilang dalam riwayat sahih, ya abati, inni ra'aituka kulla ghadatin wa masain taqulu Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Coba perhatikan redaksi hadis ini secara detail. Dia bilang apa? Ayah, saya ini kok dengar kamu setiap pagi sore baca ini, doa ini. Diulang bacanya doanya itu. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Kok bisa hafal nih anak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apakah bapaknya sini Abdurrahman, duduk sini. Nih, ayah ajarin zikir pagi sore ya. Apalin, apa begitu? Enggak. Kok hafal? Apa? Dengar. Dia melihat bapaknya duduk zikir. Oh, dia dengar. Oh, ngomong ini sekali, sehari, 2 hari, sebulan. Hafal sendiri dia. Karena apa? Dengar. Diungkapkan nanya, akhirnya sudah memorinya udah penuh di sininya. Apa jawaban sang bapak? Abu Bakar bilang apa? Ya bunai, inni ra'aitu Rasulullah SAW yaqulu dzalik, fa'aradtu an astanna bi sunnati. Nah, sama bapakmu juga dengar dan melihat Rasulullah SAW melakukan itu. Bapakmu niru, nak. Ayo. Saya ingat dulu di Al-Irsyad dulu, saya kuliah Sabtu Ahad. Kalau Sabtu Ahad saya kuliah di Muhammadiyah, ngambil S2 manajemen pendidikan. Setiap kuliah naik bus itu dari depan pondok ke depan kampus, turun depan-depan. Setiap kuliah pasti pengamen banyak dan lagunya sama. Nyanyinya apa? Stasiun Solo Balapan.
Semua pengamen nyanyinya Stasiun Solo Balapan. Ana sampai apal itu lagu Stasiun Solo Balapan. Kenapa? Ana denger terus. Walaupun Ana benci, gak suka. Sama tetangga ente, Ana punya temen dulu. Tetangganya dia itu hobi dengerin lagu Rhoma Irama. Gak saking mangkelnya sampai apal. Begitulah ya. Hada huwa pendidikan.